Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan ini tentang pengantar bisnis. Ini nanti saya akan sampaikan beberapa slide. Nanti silahkan teman-teman jika ada yang nanti kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Atau nanti kita bisa sharing kan, ada permasalahan-permasalahan, kita sama-sama sharing ya. Karena kita tidak ingin juga, kita hanya menyampaikan, tapi teman-teman walaupun lewat online di rumah bisa aktif ya, bisa saling kita sharing ya, ada yang bertanya, ada yang memberikan tanggapan, silahkan ya, karena sudah mahasiswa, beda dengan kalau memang masih di menengah atas. Jadi ini sudah mahasiswa. Baik, pertemuan pertama ini tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis. Teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, kami sampaikan tentang pengertian bisnis. Ini bisa kelihatan dan suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Pengertian bisnis, apa itu bisnis? Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, ya, baik barang maupun jasa atau layanan. Ya, ini menurut Ibert dan Griffin 2009. Kemudian bisnis merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan atau jasa kepada konsumen, baik secara individu maupun perusahaan, ya, baik individu orang per orang maupun perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tadi Herbert Griffin itu bisnis itu kegiatan menghasilkan sesuatu, barang dan jasa, bisa juga diartikan menjual, ada penjualan barang atau layanan atau jasa kepada konsumen. Yang siapa yang melakukan, bisa individu, bisa organisasi, bisa perusahaan. Ya, oke. Kemudian menurut Farrell 2011, bisnis berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan. Ya, berarti bisa orang berbisnis itu, individu atau organisasi itu, dia berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Itu ya. Jadi ada produk yang dibuat, yang disediakan, ya, orang butuh, ya, orang membeli, orang puas dengan produk yang dihasilkan. Itu kegiatan bisnis. Kemudian bisnis yang berhasil atau sehat adalah kegiatan bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan. Jadi bisnis dikatakan baik, sehat, berhasil jika ada hasilnya, ada keuntungannya, ada profitnya, ada marginnya, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu menurut Fry et al. Dan teman-teman 2001. Oke? Ya, saya kira bisa dinilai ya, bisa dipahami ya paling tidak. Kalau tadi pengertian bisnis, kalau ini adalah bisnis yang baik, yang sehat ya. Jadi harus menghasilkan keuntungan. Kalau tidak untung, berarti ya bisnis itu tidak sehat ya, tidak berjalan dengan baik, baik jangka pendek maupun panjang. Kemudian teman-teman, kita sampaikan tentang 5 indikator keberhasilan bisnis. Ya, yang pertama, kinerja keuangannya, dia mendapatkan keuntungan tadi. Ya, itu indikatornya. Ada profit dia sana, dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tadi, penjualan produknya. Kemudian tentang kebutuhan pelanggan. Jadi dia bisa atau memahami kebutuhan pelanggan. Berupa apa layanannya? Contohnya apa? Tepatan waktunya. Butuhnya pelanggan ini diantar hari ini. Kita harus bisa memenuhi hari ini. Kalau besok atau lusa dikirim, ya berarti nggak bisa itu ya. Tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga tentang kualitasnya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan ya harus baik. Ya, harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, harus inovasi dan kreativitas. Ya, jadi harus terus kita mengupdate. Ya, kita harus terus berinovasi. Apa sih keinginan konsumen? Apa sih kebutuhan konsumen? Ya, kebutuhan pembeli. Ya, hari ini, mungkin tahun kemarin, tahun depan ini harus terus kita update. Ya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, tidak ada inovasi dan kreativitas, ya bisnis kita akan tertinggal, ya tidak akan ada keberhasilan, akan kalah dengan yang lain. Yang kelima, komitmen karyawan. Ya, ini harus dibuat tentang otorisasi, berarti kewenangan ya, hak-haknya dalam membuat keputusan, termasuk di sana ada pertanggung jawab. Ya, jadi ini 5 indikator ini harus kita jalankan. Kalau kita tidak, bisnis yang kita jalankan tidak memenuhi 5 ini, ya ini nanti ke depan tidak akan berhasil, terutama untuk jangka panjang. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, tujuan utama bisnis, ya ini tadi menurut Madura adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit. Jelas. Secara umum, tujuan bisnis adalah menyediakan barang
atau produk, menyediakan produk, ya, bisa berupa barang atau jasa, ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan dalam jangka panjang. Nah, ini intinya ya. Jadi tujuan bisnis ya itu tadi, ya menyiapkan barang, jasa, kebutuhan konsumen bisa dipenuhi, ada keuntungan di sana dan terus berjalan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Jangka pendek kedepannya kalah bersaing, ya nggak bisa, ya itu tidak menjadi tujuan bisnis. Selanjutnya, ya hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya, yang pertama adalah market standing. Yang diinginkan dia bisa menguasai pasar. Jadi kayak kalau contohnya di otomotif misal, kan di sana ada pemain-pemain penguasa-penguasa pasar besarnya. Ya, kalau roda 2 misalnya ada Honda, nah itu sekian persen pasarnya, marketnya, penguasaan pasarnya, ya, jadi sekian persen dia sudah, nanti Suzuki di sana, ada Yamaha kan. Kalau di roda 4 mungkin di sana ada Toyota, itu dia ingin menguasai pasar, ya, market standing. Yang kedua, innovation, ya, menciptakan nilai tambah. Jadi dalam usaha yang dibuat adalah nilai tambahnya, value yang dihasilkan. Inovasi ya itu saja, itu tadi dengan inovasi. Jadi dengan inovasi akan ada nilai tambah. Contohnya kalau roda 4 ada penambahan teknologi. Ya, itu inovasi itu. Ada sunroofnya contohnya, itu inovasi. Ada airbag, sekarang mobil listrik itu hybrid. Nah, ini kan inovasi, ya. Jadi terus untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian yang ketiga, physical and financial resource, ya, penguasaan sumber daya fisik dan keuangan. Dia ingin menguasai keuangannya. Jadi keuangan dunia itu kalau di Indonesia hanya segelintir orang itu lewat perusahaan-perusahaannya. Itu namanya menguasai sumber keuangan sebenarnya, ya. Physical and financial resource, dia yang menguasai. Ya, ini tidak bisa dipungkiri, Indonesia ya memang yang menguasai perekonomian, ya, keuangan ya 10%. Yang keempat, ya, performance and development. Jadi dia harus ingin profesional di bidangnya, di otomotif, kemudian di makan minum, mungkin di perkebunan. Nah, ini harus profesional di situ. Di pemain di sana, jadi market share-nya dia bisa menguasai. Yang kelima, worker performance and attitude. Yang ingin dicapai bagaimana karyawan yang ada di perusahaan itu loyalitasnya, kemudian performanya, kemudian attitude-nya. Ini kaitan dengan profesionalnya tadi. Itu nanti sertifikasi itu kan juga untuk mengetahui. Yang keenam, public responsibility. Jadi ada tanggung jawab sosial juga. Jadi tidak hanya mementingkan ini, tapi juga untuk bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya, ya. Di sana ada public responsibility. Ini hal yang ingin dicapai perusahaan dalam bisnisnya.